warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mahmudah dari Prodi Manajemen 3 dengan nomor NPM 223101111064. Di sini saya akan mempresentasikan teori evolusi manajemen. Pemikiran awal mengenai manajemen. Jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Filsafat Cina Sun Tzu 200 tahun yang lalu yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis dan lain. Teori evolusi manajemen. Teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen membuat lebih mudah bagi manajemen untuk memutuskan apa yang harus dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Tanpa teori, semua pembahasan adalah berupa intuisi, dugaan, dan harapan yang akan membatasi penggunaannya dalam organisasi yang semakin kompleks. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada suatu organisasi umum atau sekumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan untuk semua situasi. Sebagai manajer, akan menjumpai banyak pandangan tentang manajemen. Setiap pandangan mungkin berguna untuk berbagai masalah yang berbeda-beda. Ada 3 aliran pemikiran manajemen. Yang pertama, aliran klasik yang dibagi menjadi 2, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusia. Yang ketiga, aliran manajemen. Yang pertama, aliran manajemen ilmiah. Menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Teori manajemen ini dikembangkan berkat adanya kebutuhan terhadap peningkatan produktivitas. Dalam hal ini, produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan efisiensi pekerja. Ada 2 tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah yang akan dibahas di sini, yaitu Robert Owen dan Charles Pippin. Pendahulu Robert Owen, dia mengumpulkan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawan lah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan, dan investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital mission. Charles Pippin. Penganjur pertama, prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi. Setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan setiap operasi pabrik. Aliran manajemen ilmiah ditandai kontribusi dari Frederick V. Taylor, Henry Elkin, Frank Gilbert, dan Lian Gilbert yang akan diuraikan satu persatu. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick V. Taylor sekitar tahun 1900-an. Karya tersebut Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor mempunyai 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah pengembangan manajemen ilmiah real. Yang dimaksud adalah pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah pekerja, yaitu seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Right man in the right place. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pengembangan ilmiah. Yang keempat, kerjasama pribadi yang bersahabat antara manajemen dan tenaga kerja. Tokoh yang kedua adalah Henry Elkin. Henry Elkin menjelaskan kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. 2. Seleksi ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga, menerapkan sistem insentif yaitu bonus untuk merangsang produktivitas. Yang 4. Penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Yang ketiga adalah dari tokoh Gilbert bersaudara, Kiklokrate dan Chrono Kiklokrate. Itu menjelaskan kelelahan dan gerakan dalam bekerja serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan para pekerja individual. Gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. 1b. Teori organisasi klasik. Aliran manajemen klasik dikenal dengan fokus pada kebutuhan menyistemasikan kegiatan manajemen. Tokoh yang pertama adalah Henry V.
Manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Hoyle berpendapat bahwa praktek manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasikan dan dianalisis. Terdapat 14 prinsip manajemen menurut Hoyle. Yang pertama adalah pembagian kerja. Adanya spesialisasi dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, wewenang, hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Yang ketiga, disiplin, harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan-tujuan organisasi. Yang keempat, kesatuan perintah. Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Kelima, kesatuan pengarahan. Operasi-operasi dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dalam penggunaan satu rencana. Yang keenam, meletakkan kepentingan perorangan di bawah kepentingan umum. Kepentingan perorangan harus tunduk pada kepentingan organisasi. Ketujuh, balas jasa. Kompensasi untuk pekerja yang dilaksanakan harus adil, baik karyawan maupun pemilik. Yang kedelapan, sentralisasi. Adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang kesembilan, hierarki, yaitu tingkatan dalam struktur organisasi. Yang 10, ketertiban. Yang 11, keadilan, harus ada kesamaan perlakuan dalam organisasi. Yang ke-11, stabilitas staf, berkaitan dengan ketertiban. Yang 13, inisiatif, keinginan untuk berkembang membuat hal-hal baru. Yang ke-14, semangat korps, mengemukakan tentang manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Suatu organisasi yang terdiri atas ribuan anggota membutuhkan aturan yang jelas untuk anggota organisasi tersebut. Adapun organisasi yang ideal adalah birokrasi saat aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebutkan dengan jelas. Birokrasi didasarkan pada aturan yang rasional dan yang dapat dipakai untuk mendesain struktur organisasi yang efisien. Keahlian teknis dan evaluasi berdasarkan prestasi ditekankan. Parket Follett, menurutnya manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui manusia. Follett mengemukakan pemahaman mengenai kelompok dan tingginya komitmen terhadap kerja sama antar manusia. Menurut Follett, kelompok ialah suatu mekanisme di mana berbagai individu dapat mengkombinasikan bakatnya untuk mencapai sesuatu yang baik. Menurutnya, organisasi merupakan komunitas tempat manajer dan karyawan bekerja secara berharmonis tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya, serta dapat menyelesaikan berbagai perbedaan dan konflik yang timbul melalui diskusi. Barnard, Chester mengemukakan bahwa manajemen memiliki dua fungsi utama, yaitu merumuskan tujuan dan mengadakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Barnard memandang pentingnya komunikasi dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan teori penerimaan pada wewenang yang dikemukakannya, bawahannya hanya akan menerima perintah jika mampu memahami dan keinginan untuk menuruti pimpinannya. Hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi muncul karena ketidakpuasan terhadap pendekatan klasik yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, sehingga pemeriksaan sisi perilaku manusia dalam organisasi menjadi penting. Beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pendekatan sosiologi dan psikologi. Pendekatan hubungan manusia itu studi Hartron dan tokohnya adalah Walter Mayo, Abraham Maslow, dan Douglas MC Gregor. Illumination Study, yaitu perubahan intensitas cahaya di tempat kerja tidak mempengaruhi baik pada grup kontrol maupun eksperimen dari pekerja bagian produksi. Dua Group Study, itu pengaruh skema insentif kerja pada pekerja produksi. Pekerja menyusun informasi level output individual yang dapat diterima.
Overproducing workers diberi label Fred Buster dan underproduced workers diberi label Chiseler. 3. Interview program untuk memastikan pentingnya perilaku pekerja dalam lingkungan kerja. Hukum Musterberg, dia mengemukakan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan melalui 3 cara. Yang pertama, penemuan best possible person. Yang kedua, penciptaan best possible work. Yang ketiga, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Musterberg juga menyarankan penggunaan teknik-teknik yang diambil dari psikologi eksperimen. Sebagai contoh, berbagai metode yang dilakukan dalam memilih karakteristik yang cocok dengan kebutuhan suatu jabatan. Mayo, penelitian manusia dalam lingkungan kerja. Pertama, pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitasnya. 2. Pekerja akan lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. 3. Kelompok informal, kelompok sosial dari karyawan, memiliki pengaruh positif terhadap produktivitasnya. Douglas McGregor membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka, malah menghindari tanggung jawab dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri. Maslow, kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Teori motivasi hierarki kebutuhan. Variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. Kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Aliran modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan diri dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Jalur kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif, operation research, dan manajemen scan atau manajemen operasi. 4 prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. 2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim dan riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia II, sejalan dengan semakin kompleksnya komputer, elektronik, transportasi, dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi sangat makin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformulasikan dan disebut alat kuantitatif. Presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.